Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami mendoakan agar kita semua dalam keadaan sehat serta beroleh damai sejahtera Allah dalam hidup kita masing-masing maupun bersama keluarga. Di hari Minggu yang kudus ini, marilah kita beribadah kepada Tuhan dan kita mempersiapkan diri dengan berdoa di dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa. Amin. Marilah kita angkat pujian bagi Allah. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 18 ayat 1 dan ayat 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebab aku sebatang kara dan tertindas. Kepadamu ya Tuhan, kuangkat jiwaku. Allahku, kepadamu aku berkenan. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Maha Pengasih bagi umat manusia, Engkau memberikan anakmu yang tunggal itu memikul semua dosa kami sampai di kayu salib. Kuatkan hati kami supaya kami yakin akan keampunan segala dosa melalui anakmu yang Engkau cintai, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sogoni roh
dengarkanlah hukum Tuhan pada minggu ini, yakni pengakuan iman pasal yang pertama dan maksudnya. Demikianlah bunyinya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Maksudnya adalah, aku percaya bahwa ada Allah yang menciptakan aku dan segala yang ada. Diperlengkapinya aku dengan tubuh dan jiwa, mata, telinga, dan seluruh anggota tubuhku, pikiran dan segala perasaan, dan hingga kini dipeliharanya semua. Juga diberikan kepadaku pakaian, makanan setiap hari, rumah dan kampung halaman, keluarga dan harta benda dan segala sesuatu yang kubutuhkan di dalam hidup ini. Hidupku dipelihara agar jangan binasa dan dilindungi dari segala bahaya dan kejahatan. Segala kebaikan Allah tersebut diberikan kepadaku bukanlah karena kebaikan kelakuanku, oleh karena untung nasib hidupku, melainkan hanya anugerah Tuhan dan kebaikannya saja. Oleh sebab itu, menjadi kewajibanku berterima kasih, memuji, melayani, serta mentaati firman-Nya. Demikianlah sesungguhnya. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama berdoa, memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita berdoa untuk mengaku segala dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar supaya ia hidup. Oleh sebab itu kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami kuat, tetap, dan kokoh di dalam anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Inilah janji Allah tentang pengampunan dosa-dosa kita. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Epistel yang ditetapkan pada minggu ini terambil dari Matius 22 ayatnya yang ke-37 sampai dengan ayatnya yang ke-40. Marilah kita membacanya secara responsoria. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Puji Hallelujah.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Yesus Tuhanku, ku dengar suara-Mu, ku merindukan datang mendekat dan diraih oleh-Mu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Sukacita pun berulang lengkap bila ku di rumah-Mu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih daku, raih dan dekatkanlah sisimu Tuhanku. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudaraku jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang diberitakan untuk nas khotbah pada hari Minggu ini terambil dari kitab Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai dengan 11. Untuk lebih jelasnya saya bacakan kepada kita. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu.
maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, saya mau mengawali khotbah ini dengan suatu ilustrasi. Ada seorang anak yang berusia 12 tahun dan ia sedang duduk di kelas 6 SD. Ia sedang serius belajar di kamarnya. Namun tiba-tiba adiknya yang paling kecil yang mungkin berusia 8 tahun datang menghampirinya dan mengajaknya untuk bermain. Lalu dengan lembut ia membawa adiknya ini ke ibu mereka dan ia berkata kepada ibunya, "Ibu, adik ini pengen main, tolong ditemanin. Aku sedang fokus untuk belajar karena besok ada ujian di sekolah." Nampaknya saudara bahwa si anak yang kelas 6 SD ini tidak ingin diganggu. Ia sedang memusatkan hati dan pikirannya dan seluruh tenaganya untuk belajar atau mempersiapkan diri menghadapi ujian di kelasnya. Karena apa? Karena ia ingin hasil dari ujiannya itu mendapatkan yang menggembirakan atau nilai yang baik. Saudara-saudaraku, nama hari Minggu ini dalam kalender gereja disebut dengan Minggu Okuli, yang artinya mataku tetap terarah kepada Tuhan. Ini berangkat dari kesaksian seorang pemazmur yang mengalami begitu banyak masalah, penderitaan, kesusahan, bahkan kematian mengintip di tengah-tengah kehidupannya. Namun satu yang dia yakini bahwa bila ia mengarahkan keseluruhan hidupnya, hatinya, pikirannya, tenaganya, waktunya kepada Tuhan Allah dan berharap hanya dari Tuhan Allah saja pertolongan di dalam kehidupannya, maka ia tidak akan kecewa. Ia percaya Tuhan akan memberikan way out atau jalan keluar atas persoalan di tengah-tengah kehidupannya. Karena itu saudara-saudara, hari Minggu ini hendak mengajak kita sebagai warga gereja atau sebagai umat Tuhan. Seperti apapun situasi kehidupan yang kita alami, mungkin sedang naik atau sedang turun, mungkin sedang bersuka atau sedang mengalami masalah, sedang senang, gembira, atau sedang mengalami hal-hal yang menyusahkan hati kita atau apapun itu. Biarlah keseluruhan hati, pikiran kita, hidup kita pusatkan hanya kepada Tuhan Allah. Iman dan pengharapan kita tidak bergeser dari Tuhan Allah. Sebab Allah kita adalah Allah yang maha besar. Allah yang kita imani adalah Allah yang maha kuasa, yang maha kasih, yang sanggup menolong kita dan melepaskan kita dari berbagai penderitaan kita. Itu sebabnya saudara-saudaraku, pada hari Minggu ini topik yang diberikan kepada kita adalah mengasihi Tuhan Allah atau kasih kepada Tuhan Allah. Bila kita perhatikan nas khotbah kita yang merupakan bahagian dari 10 titah atau hukum Allah, the 10 commandments, kita mengetahui hukum Allah diberikan oleh Allah kepada umatnya Israel melalui nabinya Musa di Gunung Sinai. Dan Tuhan memberikan perintah itu kalau kita cermati di Alkitab kita, bukan saat mereka masih di dalam perbudakan di Mesir, tetapi justru ketika mereka sudah dibawa keluar atau sudah dibebaskan oleh Tuhan Allah dari perbudakan di Mesir itu. Ini mempunyai atau mengandung makna teologis yang sangat luar biasa saudara-saudaraku untuk kita renungkan.
Pertama, hukum Allah bukanlah menjadi cara atau jalan untuk memperoleh pembebasan atau keselamatan. Pemahaman ini berbeda dengan yang diyakini oleh umat beragama yang lain, yang menganggap bahwa dengan mereka menjalankan hukum-hukum agamanya, tujuannya adalah supaya kelak mendapatkan upah atau pahala atau supaya masuk surga. Di dalam keyakinan kita tidak seperti itu. Justru orang-orang yang sudah mendapatkan keselamatan, yang sudah dibebaskan dari perbudakan, merekalah yang hidup di dalam hukum Allah. Karena itu bagi orang-orang yang sudah menerima keselamatan dari Tuhan Allah, dia tidak akan memandang hukum-hukum Allah itu, perintah-perintah Allah itu sebagai beban atau sebagai belenggu yang menyusahkan hidupnya, tidak. Tetapi ketika ia menjalankan hukum-hukum Allah itu adalah bukti atau buah dari keselamatan yang telah diperolehnya dari Tuhan Allah. Itu sebabnya kepada jemaat di Galatia, Rasul Paulus menuliskan hukum Taurat adalah penuntun kepada kita sampai kedatangan kembali Yesus Kristus. Yang kedua, saudara-saudaraku, karenanya hukum Taurat hendaklah kita pahami juga sebagai bentuk kasih Allah yang tidak pernah berhenti bagi kita. Dengan ke-10 hukumnya itu Allah menuntun umat Israel berjalan dalam pengembaraan di padang gurun menuju tanah Kanaan. Demikian juga kita mengimani atau memahami bahwa hukum-hukum Allah yang diperdengarkan kepada kita, yang disampaikan kepada kita adalah untuk menuntun kita di dalam perjalanan kita menuju tanah perjanjian yang disediakan oleh Allah kepada kita. Sama seperti bangsa Israel yang sudah mendapatkan pembebasan, kelepasan dari perbudakan di Mesir, demikian juga kita sudah dibebaskan, dilepaskan dari perbudakan dosa. Dan padang gurun kita, pengembaraan kita adalah dunia ini, kehidupan yang sekarang, sampai kita berjalan menuju tanah perjanjian yang baru, surga yang di dalam Kristus kita akan memperolehnya. Sehingga saudara-saudaraku, hukum-hukum Taurat yang dibacakan kepada kita itu akan menuntun kita melewati semua pengembaraan kita di dunia ini sampai kita kepada sukacita yang kekal atau yang sejati. Saudaraku, tentu kita sudah mengetahui bahwa ke-10 titah itu dibagi atas 2 bahagian besar. Yang pertama, titah pertama sampai dengan ke-4 yang mengatur hubungan kita dengan Tuhan Allah. Dan bahagian yang kedua adalah titah ke-5 sampai dengan 10 yang mengatur relasi umat dengan sesamanya. Dan nas khotbah hari ini adalah bahagian yang pertama yang mengatur atau menata relasi Allah dengan umatnya. Kalau kita simpulkan atau kita rangkum, sebenarnya inti daripada nas khotbah hari ini adalah bagaimana kita mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap tenaga, segenap atau seluruh kehidupan kita ini. Sangatlah tidak pantas bagi orang yang beriman untuk memperkenankan dirinya beribadah atau percaya kepada ilah-ilah lain, padahal ia sudah menyatakan percaya kepada Tuhan Allah. Itu sebabnya Tuhan Yesus mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap akalmu, segenap budimu, segenap jiwamu. Itu artinya tidak ada ruang sedikit pun di dalam hati, di dalam pikiran kita. Tidak ada waktu, kesempatan sebentar pun, sedetik pun untuk apa? Untuk menyembah, untuk beribadah. Apalagi meminta, memohon pertolongan dari kuasa-kuasa lain yang ada di dunia ini. Memang ada kuasa-kuasa lain di dunia ini yang mungkin bisa memberikan kita harta, memberikan kita jabatan, memberikan kita kekayaan, atau memberikan kesehatan, kesembuhan kepada kita. Tetapi
Ingatlah bahwa kuasa-kuasa di dunia ini akan membelenggu kita, akan mengikat kita, dan akan memperhamba kita. Itulah bedanya dengan kuasa dari Tuhan Allah. Ketika kita meminta kuasa daripada Allah, maka kuasa Allah itu akan membebaskan dan menyelamatkan kita, akan melepaskan kita dari segala bentuk perbudakan apapun. Karena itu saudara-saudaraku, firman Tuhan mau mengajak kita untuk mengarahkan keseluruhan hidup kita, memusatkan perhatian kita, pikiran kita, energi kita kepada Tuhan Allah saja. Dan orang-orang yang memusatkan keseluruhan hidupnya hanya kepada Tuhan Allah, merekalah yang pasti mendapatkan pertolongan Allah di dalam kehidupannya. Tetapi orang-orang yang mendua hatinya, orang-orang yang masih bimbang, yang masih ragu-ragu, orang-orang yang masih mau punya pikiran atau punya niat untuk beribadah dan mengharapkan pertolongan-pertolongan dari ilah-ilah, dari berhala-berhala, dari kuasa-kuasa lain, ia akan pasti mendapatkan kesusahan, penderitaan, dan ia tidak akan pernah tenang di dalam kehidupannya. Karena itu saudara-saudaraku, marilah kita memaknai dan menjalani minggu-minggu pasion ini ketika kita mengenang kesengsaraan dan penderitaan Tuhan Yesus Kristus di dalam kenyataan kehidupan kita saat ini, dalam berbagai pergumulan tantangan kita, terlebih di tengah-tengah pandemi COVID yang belum berakhir ini. Janganlah semuanya itu mempengaruhi atau mengubah kesetiaan dan ketaatan kita untuk tetap mengasihi Tuhan Allah. Kasih yang bulat, yang penuh, yang murni yang sudah dinyatakan oleh Tuhan Allah kepada kita melalui Tuhan Yesus Kristus. Kita mengingat bagaimana Tuhan Yesus Kristus di tengah-tengah penderitaan dan kesengsaraannya, walau berbagai godaan, hinaan, cercaan ia terima, namun tak sejengkal pun ia bergeser dari ketaatan dan kepatuhannya kepada Tuhan Allah Bapa yang mengutusnya. Ia tetap tabah dan sabar dan taat menanggung semuanya itu sampai kematiannya. Itu sebabnya Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat di Filipi, ketaatan Kristus hingga kematiannya di kayu salib membuat Allah Bapa meninggikannya dan mengaruniakan nama di atas segala nama kepadanya. Ini menjadi pegangan dan renungan kepada kita semua. Seperti Kristus yang setia dan taat di dalam penderitaan sampai kepada kematiannya, demikianlah juga kita akan taat kepada Tuhan Allah dalam segala hal di tengah-tengah kehidupan kita. Baik ketika kita sedang senang, sedang gembira, atau sedang susah. Baik ketika kita sedang naik atau sedang turun, atau dalam hal apapun kondisi kehidupan kita, kita tetap taat dan setia dan mengarahkan seluruh kehidupan kita, perhatian kita kepada Tuhan Allah. Iman dan pengharapan kita hanya dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati, amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang mengajarkan kami untuk meneladani hamba-Mu pemazmur yang mengarahkan keseluruhan hidupnya hanya kepada Tuhan di tengah-tengah penderitaan dan kesusahan. Dan terlebih kami bercermin kepada Yesus Kristus, anak-Mu yang tunggal, di tengah-tengah penderitaannya sampai kematiannya di kayu salib. Tak sedikit pun ia bergeser dari ketaatan, kesetiaan, dan ketabahan kepada Tuhan Allah. Ya Tuhan Allah, di tengah-tengah pergumulan kami yang masih berat, oleh karena pandemi COVID-19 yang belum berakhir, di tengah-tengah persoalan ekonomi, sosial, kemasyarakatan, dan masih banyak hal dalam kehidupan keluarga kami. Dengan firman-Mu hari ini mengajak kami untuk mengasihi Tuhan Allah sepenuhnya. Perintah atau hukum-Mu itu adalah cara Allah untuk menuntun kami di dalam perjalanan kehidupan kami, supaya kami hanya beriman dan berpengharapan serta mengandalkan Tuhan Allah saja. Sebab Engkaulah satu-satunya sumber kehidupan di dunia ini. Engkaulah pertolongan kami yang sejati. Karena itu ya Tuhan Allah,
Kami tak ragu untuk menyerahkan keseluruhan hidup kami. Biarlah kehendak-Mu yang jadi di dalam hidup kami, sebab kehendak-Mu mendatangkan kebaikan dan sukacita serta kemenangan bagi kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menyampaikan syukur kita, persembahan kita kepada Tuhan melalui gerejanya. Kita boleh mengirimkan atau mentransfer lewat rekening bank yang sudah tertera di layar handphone kita masing-masing. Tuhan memberkati kita. Kita bernyanyi dari buku ND 467 ayat 1 dan 2. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau punya
berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom Horas.